Bismillahirrahmanirrahim. Wa awalan lidzatiin fihan daraj fansibhu aw li'aridin idza kharaj wal kulliyatu khamsatun dunantiqas jinsun wa faslun arudun nau'un wa khas wa awalun salasatun bila syatat jinsun qaribun aw ba'idun aw wasat. Wa awalan lan nyubangsaaken sira ing awal, menisbatkan maksudnya. Wa awalan lan nyubangsaaken sira ing awal lidzati maring zat. In indaraja lamun kepasuk apa awal fiha ing dalem zat. Fansibhu tegese nyubangsaaken sira ing awal au li'aridin utawa maring arid perkara sing anyar teka. Idza kharaja alikalane metu apa awal. Wal kulliyatu tawi pira-pira kuliku khamsatun 5. Dunantiqasin kelawan tanpa sudo. Dirupane 5 jinsun siji jinis wa faslun lan kaping pindhone fasol, aradun lan kaping telune arad am, nau'un kaping papaten nau', wa khosun lan kaping 5ne arad khos. Wa awalun utawi kang pertama ai jinsun iku salah satun ono 3. Wa awalun utawi kang pertama iku salah satun ono 3 bila syatotin kelawan tanpa tambah. Dirupane 3 jinsun qaribun siji jinis qarib, au ba'idun utawa kaping pindhone jinis ba'id, au wasatun utawa kaping telune jinis wasat. Aku lu ngucap sapa ingsun muraduhu bil awali al kulliyu fi qawlihi kulliyin au juz'in. Muraduhu tekang den karepaken nazim bil awali klan tembung awal iku al kulliyu kulli. Fi qaulihi dalam dawuh nazim rupane qaulihi kulliyin au juz'iyyin nang bet sing sadurunge. Yakni ngersakaken sapa nazim anal kulliya ing temustune kulli iku ingkana lamun ana apa kulli ana iku dakhilan manjing fi dzati dalem zat, gambarane bi ayyakuna kelawan yen to ana apa kulli ana iku juz'an dadi bagiane minal makna saking makna sifate makna al madluli kang den tuduhaken apa makna lil lafzi kadhe lafal. Khobare ana nang kene ya. Anal kulliya ingkana iku yuqalu den ngendikaken lahu kadhe kulli apa sing den ngendikaken kulliyun dzatiyun kulli kang bangsa zat.
yakni annal kulliyah ingkana khobarin nang ingkana bener ya yuqol dadi jawab ya dadi jawab sekang in yakni annal kulliyah temestune kulli iku ingkana jawab in yuqalu iki mbok yuqalu mongko den ngendikaken lahu kadue kulli apa sing yuqal ingkana sebab nek ora didadekaken jawabe ora ana. Bener di khobar tinggi, khobar istihad lah. Salah kan rampung awi makna. Bener tadi khobar gue, bener tadi khobar. Annal kulliyah ya. Ingkana dakhilan fi dzat bi ayyakuna juz'an minal ma'nal madzubil lafzi iku yuqalu bener ya mu'taridah ya kal hayawani kaya tembung hayawan wan natiki lan natik binisbati lan nyubangsaken ilal insani maring manungsa wa ingkana lamun ana apa kuliyane iku kharijan metu ani dzati saking dzat gambarane bi alam yakun kelan yen to ora ana apa kuli ora niku kadzalika kaya mengkono-mengkono juz'an minal ma'nal madzul iku yusamma den arani apa kuli den arani kulian ing aran kuli arodian kang bangsa anyar teko apa kuli contone kalmasi kaya tembung masi wa dhahiki lan tembung dhahik masi maknane kang lumaku melaku wa dhahiki ngguyu binisbati lan nyubangsaken lahu maring insan wa ingkana lan lamun ana apa kuliane ku ibaratan nembungaken anil mahiyati saking mahiyah contone ka insanin kaya menungso fahuwa mongko ta kuli iku zatiyun bangsa zat fahuwa mongko ta kuli iku zatiyun bangsa zat binaan rono dasaraken ala anna dzatiyah ing atase temen stune kang bangsa zat iku ma perkara sile malaisa kang ora ana apa ma ora niku bi arodien bangsa anyar teko wal kulli utai kulli sifate kulli adzati kang bangsa zat apa kulli iku imma ayakuna ana kalane yen to ana apa kulli ana iku mustarikan sekuton bainal mahiyati dalam antarane mahiyah wa baina ghairiha lan ing dalem antarane liyane mahiyah aniku mustarikan sekuton bainal mahiyati dalam antarane mahiyah wa baina ghairiha lan ing dalem antarane liyane mahiyah au mukhtasson utawa den tertentuaken biha kelan mahiyah fal awalu mongko tekang pertama iku yusama den arani apa awal dan arani jinsan ing aran jenis contohnya kal hayawani kaya tembung hayawan bin nisbati kelan bangsakan lil insani maring tembung insan wasani utai kaping pindhone iku yusama den arani apa asani den arani fasran ing aran fasol kan natiki kaya tembung natik bin nisbati kelan bangsakan lahu maring insan wal kulli utawi kulli sifate kulli al aradi kang bangsa anyar teko apa kulli iku imma ayakuna ana kalane yen to ana apa kulli al aradi iku mustarikan sekuton au mukhtason utawa den tertentuaken fa ingkana mongko lamun ana apa al kulliyul aradi ana iku mustarikan sekuton bainal mahiyati dalam antarane mahiyah wa ghairi halal liyane mahiyah fa ingkana mongko lamun ana apa al kullil ardi ya aniku mustarikan sekuton bainal mahiyati dalam antarane mahiyah wa ghairi halan liyane mahiyah yusama mongko den arani apa al kulli den arani aradon ing aran arad sifate arad aman kang umum apa arad am kalmasi kaya
tembung masih maknane lumaku binisbati lan nyubangsaken lil insani maring menungso. Wa ing kana lan lamun ana apa kuli ana iku khoson tertentu biha kelawan mahiyah yusama mongko den arani apa kuli den arani khosotan ing arad khos. Contone kau dhahiki kaya tembung dhahik binisbati lan nyubangsaaken lahu maring insan. Wal kulli utawi kulli alladzi kulli silladzi huwa kang utawi alladzi ku ibaratun nembungaken an nafsil mahiyati saking kahanane mahiyah. Contone kal insani kaya tembung insan. Fa innahu mongko temustune insan iku ibaratun nembungaken an majmu'il hayawanin natiki saking kumpulane makna hayawan natik. Khobare kuli iku yusama den arani apa kuli den arani nau'an ing aran nau' den arani nau'an ing aran nau'. Fahadhihi mongko utawi iki al-madhkurah minal kulliyat al-madhkurah minal kulliyat tegese jenis fasol nau' arad am al khos iku al-kulliyatu piro-piro kulli al-khamsu kang 5 apa kulliyat allati kulliyatul khams silati kang utawi allati iku mabadi tasawurati piro-piro dasare piro-piro tasawur piro-piro dasare piro-piro tasawur al-musyaru kang den isyaroi apa ilaiha maring Allah dan isyaroi biqaulihi kelawan dawe nazim rupane qaulihi wal kulliyatu dawu wal kulliyat al baita ay iqra al baita maca sira ing bait. Summa inna awwalaha luli temen sedune kawitane kulliyat wa huwa utai awal iku al jinsu jinis iku salah satu aksamin ana telu pira-pira dunduman dirupane telu qaribun siji jenis qarib contone kal hayawani kaya tembung hayawan binisbati kelan nyubangsaken lil insani maring menungso wa ba'idun lan iku jenis wa ba'idun lan kaping pindhone jenis ba'id contone kal jismi kaya jisim binisbati kelan nyubangsaken lahu maring insan wa mutawassitun lan kaping telune jenis mutawassit kan nami kaya tembung nami makna jismun nami binisbati kelan nyubangsaken lahu maring insan. Wa huwa utawi summa inna awwalaha wa huwal jinsu iku al-musyaru kang den isyaroi apa ilaihi maring al biqaulihi kelan dawuh nazim rupane qaulihi wa awwalun dawuh wa awwalun al baita iqra al baita maca sira al baita ing bait. Setelah kita kemarin memahami kulli yang kulli itu mempunyai mafhum dan mempunyai masodak. Nek juz'i berarti tidak mempunyai masodak. Sekarang kulli itu sendiri ada dua. Ada yang disebut kulli dzati, ada yang disebut kulli arodi atau kulli sing arid. Iki maknane bait wa awalan lidzati in fihan daraj fansibu aw li'aridin idza kharaj. Wa awalan tegese kulli ana sing kulli iku dinisbatkan maring zat. Nek kulline mau kepasuk nang sak jerone zat. Atau dinisbatkan maring arid nek metu saka zat. Fansibhu aw li'aridin wa awalan li'aridin idza kharaja. Ai idza kharajal awwalu 'anil dzat tegese metu saka zat. Ada kulli itu kemarin adalah ma yasduku ala kathirin, yaitu lafal sing bisa beneri maring afrod akeh atau ma la yumna'u tasawwuruhu ala kathirin, yaitu lafal sing memungkinkan mempunyai masodak yang banyak karena ada kesamaan sifat. Kayak dene rojul itu kulli.
mempunyai masodak Zaidun, Amrun, Bakrun. Zaidun, Amrun, Bakrun namanya masodak. Zaidun, Amrun, Bakrun disebut masodak karena mempunyai kesamaan sifat Zaidun, Amrun, Bakrun dalam rojuliyahnya. Zaidun, Amrun, Bakrun masodak. Rojul itu disebut lafal sing kulli. Ya, disebut lafal sing kulli. Artinya mungkin mempunyai masodak banyak. Lah kulli itu ada yang bersifat zati, ada yang bersifat arodi. Zati itu apa zati? Zati itu adalah sesuatu yang melekat kepada mahiyah, yang mana ketika zat itu hilang, sifat zati itu hilang, maka mahiyahnya juga hilang. Masalah kita melihat ada tembok lah, sekedar mencontohkan, tembok itu mahiyah. Mahiyah itu mahua, ya, mahua, maujud. Tembok ini disebut kuli umpamanya. Disebut kuli karena tembok tembok kan kuli, punya masotak banyak. Ini tembok kan ada sifat yang zati, ada sifat yang arodi. Sifat zati dari tembok itu, tembok tersusun dari semen, tersusun dari pasir, tersusun dari bata, didekaken, ditemplekaken, jadi jeneng apa? Tembok. Sifatnya zati. Kenapa zati? Karena menjadi unsur pembentuk tembok, yang mana ketika unsur ini hilang, temboknya lah disebut tembok. Kowe nek ngilangaken batane sekang semen karo pasir, maka ming disebut kumpulan pasir. Ya, dipo pasir itu tembok. Nek batane pasire ilang, minggari semen tok, maka disebut semen, ora disebut tembok. Ya, bakul semen, ana semen tok. Utawa nek semene ilang, pasire ilang dari tembok batane, maka disebut tumpukan bata, ora disebut apa? Tembok. Ini namanya sifat zati. Sifat yang menjadi penyusun dari sebuah zat, dari sebuah mahiyah. Mahiyah tembok, ya, mahiyah itu ya mahua. Yang mana ketika salah satu sifat itu hilang, berpengaruh terhadap zat. Zate ora ana wis iki, zate sejenis tembok itu ora ana. Maka Gusti Allah punya sifat dzatiyah, yaitu apa? Sifat dzatiyahnya Allah itu apa? Wujud. Ya, wujud. Kayak sultan demo ya. Yang mana ketika sifat itu hilang, maka tidak bisa disebut tembok. Ya. Jadi kamu membayangkan ada zat, zatnya tersusun dari sifat zati. Nek zatinya, sifat zati itu hilang, maka zatnya ini juga menjadi hilang. Itu disebut kulli sing zati. Ya, kulli sing zati. Jadi Gusti Allah punya sifat apa? Sifat zatiyah, yaitu apa? Wujud. Sifat nafsiyah kan wujud. Bangsa awak-awakan. Nah. Sifat nafsiyah ini wujud. Ketika wujudnya tidak ada, maka zatnya tidak ada. Zatnya tidak ada. Maka kuli sing zati. Lah tembok mau kadang-kadang alat CT, Mas. CT tembok, wallpaper tembok, anak kusen, ya barang. Apa lagi sing tukang paham perkara sing dadi hiasane tembok. Lah ketika cat kusen mau ilang sekang tembok, kan tembok tetap diarani
tembok. Maka ketika sifat yang menjadi unsur pembentuknya mempengaruhi terhadap nama tembok disebut sifat dzati, nek tidak mempengaruhi nama tembok disebut sifat arodi. Jadi ada sifat dzati, ada sifat arodi. Ini maksud bait wa awalan lidzati in fihan daraj, wa awalan lidzati ay nisbatakan maring dzat in daraja fiha. Nek kepasuk nang sak jerone dzat. Ya semen kan kepasuk nang sak jerone tembok. Bata kepasuk nang sak jerone tembok. Lah nek ora auli aridin dinisbatakan maring arid, perkara sing dadi sifat arodi, yang mana ketika sifat itu hilang tidak berpengaruh terhadap zat tembok. Idza kharaja anil zat, nek metu sekang zat. Ya jadi ada sifat dzati, ada sifat arodi. Maka nang nggone dikatakan aku muradu bil awal al kulliyu fi qawlihi kulliyin au juz'in, yakni annal kulliya in kana dakhilan fi dzat bi ayyakuna juz'an minal makna al madlul, nalikane dadi bagian sekang makna sing dituduhaken oleh lafal, maka disebut kulli dzati, ya disebut kulli dzati. Kamu jangan melihat hayawan disit, hayawan natik disit, kok bingung. Bilang tembok, bayangna tembok disit bae sing penak. Binisbah ilal insan wa in kana kharijan anidzat, kowe diangan-angan dhewek ya, kowe nang kono khobare ndi kowe anal kuliah di angan-angan ketemu, nek nyong angan-angan kok ketunggul ora mikiri makna. Wa in kana kharijan anidzat bi alam yakun kadzalik yusamma kulliyan ardiyan. Ketika tidak masuk ke zat, dia keluar dari zat, maka disebut kulli sing aradi. Ya, kulli sing aradi. Yes. Al-insan, maka pengertiannya hayawan natik. Al-insan hayawan natik. Ini namanya mahiyah. Ini namanya mahiyatul insan. Mahiyatul insan. Iki juz'un minal mahiyah. Al-a'am, ini juz'un minal mahiyah al-akhos. Al-akhos. Jadi ada insan. Insan ini disebut mahiyah. Disebut apa? Mahiyah. Mahiyah itu mahua. Ya. Kumpulannya hayawan atik disebut mahiyatul insan maksudnya. Disebut mahiyatul insan. Cuma istilah tok. Nah, insan ini tersusun dari dua kategori. Kamu lihat, hayawan. Kemudian natik. Hayawan ini bagian dari insan yang bagiannya lebih umum. Natik ini bagian dari insan yang lebih khusus. Ya. Insan ini kan terdiri dari dua perpaduan kata, hayawan dan natik. Kenapa disebut juz'un minal mahiyah? Karena kalau ini tok, ya, hayawan tok, ini disebut bagian yang membentuk lafal insan. Disebut ini tok, ya, disebut juz'un, atau natik tok, ya, natik tok disebut juz'un. Maka hayawan itu juz'un minal mahiyah karena harus dengan natik, ya. Natik tok ya juz'un minal mahiyah karena harus dengan hayawan. Dua-duanya harus bergabung. Maka disebut juz'un minal mahiyah.
Tapi kalau hayawan disebut juz'un minal mahiyah sing luwih umum, sedangkan natik juz'un minal mahiyah yang lebih khusus. Yes, ya, sih ya. Kalau tidak disebutkan natik, guys paham ya? Kenapa kok disebut juz'un minal mahiyah? Kenapa kok disebut juz'un minal mahiyah? Karena hayawan tidak bisa berdiri sendiri untuk memberikan pengertian secara utuh mengenai manusia tanpa adanya natik. Ya. Maka disebut juz'un minal mahiyah. Paham ya? Al-khomru pengertiannya adalah syarobun muskirun, minuman yang memabukkan. Ini kan terdiri dari dua kalimat, syarob dan apa? Muskir. Kumpulan syarob karo muskir jadinya apa? Khomer. Maka syarob ini juz'un minal mahiyah. Kenapa juz'un? Karena tidak bisa berdiri sendiri. Ya, dia harus dengan muskir. Muskir juga juz'un minal mahiyah. Hanya saja syarob lebih umum. Hayawan juga lebih umum. Kenapa kok dikatakan am? Karena hayawan ini, Mas, mencakup insan, mencakup asad, mencakup bakor, mencakup semua bentuk makhluk hidup. Hayawan ini maknanya makhluk hidup, jadi bukan hewan kayak dene cecok, jadi bukan seperti itu maknanya. Insan, asad, bakor, ini semuanya menjadi masodaknya hayawan. Ya, jadi masodaknya hayawan. Nah, hayawan iki lebih umum daripada insan. Lebih umum. Kenapa harus ada natik? Karena kalau hayawan tok, ya, tidak ada bedanya antara insan dengan asad. Ya, tidak ada bedanya insan dengan bakor. Tidak ada bedanya insan dengan semua bentuk hewan-hewan yang lain. Maka harus ada natik. Natik ini disebut juz'un minal mahiyah. Kenapa? Karena tanpa lafal hayawan dia tidak bisa mendefinisikan insan. Dikatakan al-akhos. Kenapa lebih khusus? Karena dia lebih khusus bisa membedakan insan dari asad, dari bakor, dan dari bentuk-bentuk hayawan yang lain. Sehingga dikatakan juz'un minal mahiyah al-akhos. Dalam ilmu mantik, hayawan iki disebut jinis. Natik ini disebut fasol. Al-insan ini disebut nau. Karena menjadi tamamul mahiyah. Mahiyah apa? Mahiyah ya insan namanya. Ya, dengaran di sini, orang bingung gue. Ini jalannya itu gampang, kan karena istilah-istilahnya itu ruwet, jadi ini di atas tasawur kita. Ya. Insan, pengertiannya apa? Hayawan, natik. Sehingga dalam kitab dikatakan, al-jinsu juz'un minal mahiyah, wal fasolu juz'un minal mahiyah. Kenapa juz'un? Karena masing-masing tidak bisa berdiri sendiri untuk mendapatkan mahiyah. Ya, tidak bisa berdiri. Hayawan harus dengan natik, natik harus dengan hayawan. Yes. Lah, nek hayawan tok sama dengan iki sarob. Sarob nek ora disogi muskir, ora oleh makna khomer. Iki mencakup sarob, mencakup susu, mencakup kopi, mencakup dawet, mencakup degan, mencakup macam-macam, teh. Ya. Sarob, maka lebih umum. Meskipun dia bagian dari mahiyah, tapi al-a'am lebih umum. Kenapa lebih umum? Karena dia memasukkan khomer dan yang selain khomer. Paham ya? Memasukkan khomer dan yang selain khomer. Maka untuk mendapatkan tamamul mahiyah, khomernya ini harus ada satu kata yang membedakan khomer dari laban.
yang membedakan khamr dari qahwah, yaitu apa? Muskir. Paham lah? Tapi yang membedakan ini bersifat dzati, Mas. Fasol ini kulli sing dzati, jenis ini juga kulli sing dzati. Kenapa disebut dzati? Sebab nek khamr iku tidak muskir, orang nah bedane karo kopi. Ya ora? Maka disebut dzati. Nek menungsa ora mikir, ora ana bedane karo kethek, ya kan? Menungsa ora mikir ora ana bedane karo kethek. Sing bedakaken nggih karo nggih sebab apa? Sebab apa? Natik. Mikirnya itu mutafakirnya. Maka disebut dzati. Kenapa? Karena kalau ini hilang, ini juga hilang. Disebut makhluk hidup. Nek wong mikir tok ora urip ora bisa. Kalau ininya hilang, hayawannya ya ini juga pasti hilang. Sama dengan ini. Kalau syarabnya hilang, ya, maka tidak disebut khamr. Wong khamr ma'iat kok, perkara sing cuwer. Harus ada yang membedakan yang bersifat dzati, yaitu iskar muskir. Nek muskirnya hilang, maka tidak bisa disebut khamr. Maka hayawan jenis sing dzati, bersifat dzati, kuli sing dzati. Natik fasol, kuli sing dzati. Nau tamamul mahiyah, iki juga disebut kuli sing dzati. Nanti akan kita perjelas ya, kuli sing dzati. Sehingga kuli sing dzati itu ada 3 jenis, terus apa? Fasol, kemudian nau. Ya, anasik dzati. Artinya apa? Disebut dzati ketika itu hilang, nau'nya hilang. Ketika natiknya hilang, nau'nya hilang. Ya, maka disebut dzati. Saya bilang tadi, ana tembok. Ya, ana tembok. Aja mainnya tembok. Ki papat, Mas. Papat. Siji tambah siji tambah siji tambah siji. Siji loro telu papat dadine nggih. Ya. Siji karo siji sifat namanya dzati. Namanya apa? Dzati. Harus ada untuk membentuk angka papat. Harus ada. Dan ketika yang membentuk ini hilang, angka 4-nya tidak ada. Ya ora? Ya, maka disebut dzati. Nah, kuli sing dzati ada yang disebut jenis, fasol, kemudian nao. Yes. Al-khamru syarabun muskirun. Sehingga kalau dalam mantik itu kita mengenal ada al-kulliyat. Ya, ini paham ya, dikatakan akhos ya. Kenapa? Karena membedakan antara insan dan asad dan bakor dan semua bentuk hayawan yang lain. Maka ini disebut fasol, Mas. Maka fasol juga disebut ma'iz. Al-ma'iz. Kenapa al-ma'iz? Karena dia membedakan. Ya, karena membedakan dari bentuk yang lain. Dari bentuk hayawan yang lain. Wis paham wis? Sekarang kita definisikan apa itu jenis. Ini nang kitab seperti itu mon ini. Nah, jenis itu adalah ma yasduku ala kathirin. Mukhtalifina bil haqiqah. Wa yaqa'u fi jawabi ma huwa. Iki jane kudune kan nek wong ngaji mantik iki dibahas jenis sedina, fasal sedina, nauk sedina. Ini kan kilatan Ramadan ya ora apa-apa lah ya. Mayas duku ala kathirin mukhtalifina bil haqiqah wa yaqa'u fi jawabi ma huwa.
Fasal ma yasduku ala kathirin. Karena kuli kan mempunyai masodak, namanya ma yasduku ala kathirin. Mukhtalifina bil haqiqah, wa yaqa'u fi jawabi ayyu syai'in yumayyizu ayyu syai'in yumayyizu anda fi dzatihi. Kemudian nau tak tulis di sini, tak terangkan. Kemudian nau ma yasduku ala kathirin muttafiqina fil haqiqah wa yaqa'u fi jawabi ma huwa. Ya, dengarkan Mas, dengarkan. Ini gampang kok di anu dek, gampang. Jenis itu apa? Ma yasduku ala kathirin. 1. Mukhtalifina bil haqiqah 2. Wa yaqa'u fi jawabi ma huwa. Iki jenengane wong sing mikire kecepetan, ya. Jadi urut tulis mahua wis ngomong mahua, tapi urut tulis ya. Pikirannya semaring anah tapi kirung ditulis. Wa yaqa'u fi jawabi mahua iki 3. Jadi ada berapa qaid? 1 2 3. Al jinsu ma yasduku ala kathirin. Lafal sing duwe masodak akeh, berarti jenenge apa? Kuli. Kuli. Mukhtalifina bil haqiqah, kowe ndeleng. Hayawan disebut apa tadi? Jenis, ya, disebut jenis. Insan, asad, karo bakor hakikatnya sama atau tidak? Beda, ya, hakikatnya beda. Insan dan asad beda. Asad dari insan juga beda. Asad dari bakor, asad macan atau singa. Asad dari bakor berbeda, sapi karo macan beda. Bakor dari asad juga berbeda. Maka disebut mukhtalifina bil haqiqah. Contoh lagi, ana minuman. Dia khomer, sapi, susu. Hakikatnya sama apa enggak? Kohwah, kopi, terus susu. Hakikatnya sama apa enggak? Berbeda-beda. Maka disebut mukhtalifina bil haqiqah. Wa yaqa'u fi jawabi ma huwa. Nek kowe takoni, apa itu insan, asad, bakor? Jawabannya apa? Hayawan. Apa itu khomer, kohwah, laban? Jawabannya syarab. Paham ya? Wa yaqa'u fi jawabi ma huwa. Kulli mayastubu ala kathirin, punya masodak banyak. Mukhtalifina bil haqiqah, dia punya masodak, hakikatnya beda-beda satu dengan yang lain. Wa yaqa'u fi jawabi ma huwa, dan kulli ini, jenis ini menjadi jawaban dari pertanyaan ma huwa. Apa itu? Apa itu insan, asad, bakor? Jawabannya hayawan. Apa itu khomer, kohwah, dan laban? Jawabannya syarab. Ya, paham ya? Paham ora? Paham. Dari sini ma yasduku ala kathirin. Berarti apa? Kuli. Ini kuli. Muttafiqina fil haqiqah. Insan Mas, yana Zaidun, Amrun, Bakrun, Fatimah. Ini hakikatnya sama apa berbeda satu dengan yang lain? Sama. Ketika hakikatnya sama, maka disebut muttafiqina fil haqiqah. Wa yaqa'u fi jawabi
Ma huwa, apa itu Zaid, Amr, Bakar, Fatimah? Jawabannya adalah insan. Maka ini disebut nau'. Ini disebut apa? Jenis. Ya. Disebut nau', ini disebut jenis. Paham ini? Paham ya? Lah, ada yang disebut fasol. Yaitu apa? Kamu ingin mengatakan ini berbeda dari ini berbeda dari ini, yang membedakan bersifat dzati. Ya, yang membedakan bersifat dzati. Apa ada yang membedakan bersifat arodi? Ada. Apa sing bedakna menungsa karo singa? Nek menungsa bisa guyu. Nek karo lazime, kita belajar lazim. Kalau yang membedakan dengan lazimul insan disebut arod khos. Apa? Arod khos. Tapi kalau dengan sifat dzatiyah insan disebut fasol. Ya. Wis dipikir dhisik. Mikir dhisik. Ya anu kudune satu-satu jenis fasol nau. Tapi alon-alon lah. Ya. Kita ulangi, fasol itu adalah kulli mayasduku ala kathirin, ya. Yang mana kulli itu mempunyai hakikat yang berbeda-beda. Yang mempunyai hakikat yang berbeda-beda. Yang menjadi jawaban dari pertanyaan ayyu syai'in yumayyizu fi dzatihi. Maksudnya yang membedakan mahiyah tapi bersifat dzati, bukan bersifat arodi. Sholat. Alot khos. Kalau jadi saya kok bingung kok. Iki di situ ya, selang-selang. Sehingga apa itu fasol? Fasol tak ulangi ya. Kuli sing beneri maring afrod akeh mayas tuku ala kafirin. Iki kan kuli. Sing hakikote beda-beda. Sing apa? Hakikote beda-beda. Wa yaqong fi jawabi ayyu syai'in yumayyizu fi dzatihi. Apa yang membedakan yang bersifat dzati? Apa yang membedakan insan dari asad sing sifatnya dzati? Yaitu apa? Natik. Nek arad khos, apa yang membedakan insan dari asad sing sifatnya arodi? Yaitu apa? Dohik, guyu. Sehingga ketika takrif perpaduan antara jenis dan fasol, ya. Detailnya nanti mas, ya. Dan jenis dan arad khos. Nah iki jenis ta'rif bil had, nah iki jenis ta'rif bil rosm. Ya. Ma huwal insan
Al insanu huwa hayawanun karo fasol berarti apa? Natikun. Ma huwal khamr, al khamru huwa syarabun muskirun. Nek perpaduan jenis dan fasol maka disebut ta'rif bil had. Nek jenis dan arad khos maka disebut ta'rif bil rasm. Ya. Ma huwa al insanu huwa hayawan. Harus dengan jenis, tidak boleh tidak dengan jenis. Tidak boleh tidak dengan jenis, harus dengan jenis. Ma huwa al insanu huwa hayawan. Ya. Wudu, tayamum. Ya. Dia kan masuk nanggone toharoh. Toharoh itu adalah ibadah. Ya. Ma huwal wudu. Kamu harus mengatakan al wudu huwa at-toharoh sebagai jenis. Ya. Sebagai jenis. Ma huwa tayamum. At-tayamum huwa at-toharoh. Maka harus dibedakan. Yang membedakan tayamum dari wudu apa? Tayamum dibedakan dari wudu nek tayamum karo lebu. Nek wudu karo tadi bahasa yang mudah itu susah karena ini istilah semua. Kau golek nang kamus maknanya al jinsu ya jenis. Al jin anok apa? Macam. Anok itu macam. Ya. Nah, kita itu dalam mantik mempunyai istilah ada jenis qorib, ada jenis mutawasid atau wasot, dan ada jenis baik. Jadi jenis itu sesuatu sing kulli yang mempunyai afrod yang berbeda, masodak yang berbeda. Makanan pokok jenis al-jinsu fil mantik. Makanan pokok mencakup beras, gandum, jagung. Ini kan jenisnya beda-beda. Ya, beras itu dinamakan apa ini berarti? Nau. Ya. Makanan pokok disebut jenis. Beras disebut nau. Karena apa? Mempunyai afrod yang sama. Afrodnya nau kan sama. Insan. Kapan, dobitnya gampang, kapan ada lafal mempunyai masodak beda-beda afrodnya? Tegasnya apa beda-beda? Asal gitu afrod, nek ana macan dijenengi Zaidun, Amrun, Bakrun, nek wadon Fatimah, ya tidak ada bedanya dengan insan. Hanya saja, ini kan ada namanya. Nek asat orang ana jenengi. Ana sapi kok dijenengi Zaidun, Amrun, Bakrun, Fatimah, orang ana bedanya karo insan. Tidak ada bedanya dengan insan. Ya. Maka definisinya apa? Insan hayawanun. Al-asad hayawanun. Asad hayawanun muftaros. Insan hayawanun natik. Harus ada hayawannya. Ya, lah kita punya namanya sajaratul ajnas atau tartibul ajnas. Nah itu berlaku nanti untuk semua yang mempunyai afrod yang berbeda-beda. Jane malah kok bingung nek ditasogi, iya, tapi ini penting supaya kita tahu ada jenis qorib, ada jenis wasot, dan ada jenis ba'id. Ya.
Jauhar jismul mutlak jismun nami, kemudian al-hayawan, kemudian al-insan. Ini makhluk hidup maksudnya, makhluk hidup. Jismun nami itu jisim yang tumbuh dari kecil besar. Jismun nami itu ada yang hayawan, ada yang disebut nabat, tumbuh-tumbuhan. Ini nabat ya wit duren, ya, wit jambu, wit delima, wit kelapa. Makanya kan definisikan apa itu wit kelapa, yang harus kamu sebutkan apa jawabannya? Nabatun, karena jenis dari wit kelapa. Disebut jenis kenapa? Karena hakikatnya berbeda. Apa anak sing ngomong durian karo kelapa pada? Orang anak sing ngomong jambu karo delima pada? Ora. Karena hakikatnya berbeda, maka disebut atasnya disebut apa? Jenis. Lah iki disebut apa ki? Nau. Karena mempunyai hakikat yang sama, ya. Delima kan wit jambune wite pirang-pirang delima, sinang ngarepane kae, nang buritane kae. Ya. Delima wite. Dhuwure disebut nabat, ini namanya apa? Jenis. Ini juga disebut jenis. Jismun nami. Ya, jismun nami. Berarti jismul mutlak mafhumnya ada yang nami, ada yang ghairu nami. Ghairu nami macam-macam, penghapus watu, kipas angin, kupluk, ya. Terus apa maning mester, kan berarti jismul sing ghairun nami, tidak tumbuh. Tidak ada pertumbuhan. Tumbuh-tumbuhan kan tumbuh dari kecil besar. Makhluk hidup juga tumbuh. Lah, berarti kalau kita katakan ini nau, Mas. Perhatikan ya. Ini nau. Ini jenis. Ini juga disebut jenis. Ini juga disebut jenis. Ini disebut jenis. Ini namanya jinsul ajnas. Apa itu jauhar maujud? Perkara sing ana maujud. Ya, maujud gampangane. Perkara sing wujud namanya jauhar. Ya. Nanti dalam ilmu kalam kita mengenal al-jauharul fard. Jauharul fard itu al-juz'ul ladzi la yatajazza. Bagian yang sudah tidak bisa dibagi. Ya, kan dalam kertas dipotong-potong sampai pada titik yang tidak bisa dibagi, namanya jauharul fard. Umpamanya ini contoh, ya. Jauharul fard diistilahkan oleh ulama-ulama ahli kalam dengan teori atom, tapi belakangan juga atom ternyata bisa dibagi, ada proton, ada neutron. Ini jenis, ini apa? Ini kan hakikatnya beda-beda, dia punya afrod. Ini juga hakikatnya beda, punya afrod. Nah, jenis yang paling dekat dengan mu'arraf, dengan yang didefinisikan. Kita ingin mendefinisikan jenis yang paling dekat mana? Yang paling dekat mana? Hayawan. Jenis yang paling dekat namanya jenis qorib. Tengah jenis wasat, dhuwure jenis ba'id. Ya. Insan punya jenis atasnya apa? Hayawan. Dhuwure hayawan apa? Jismun nami. Ini jenis juga bagi insan, tapi bukan jenis qorib. Jenisnya wasat. Dan punya jenis lagi atasnya, yaitu jismul lebih jauh lagi disebut jenis ba'id. Dhuwure maning jauhar juga jenis ba'id. Lah, yang paling bagus mendefinisikan itu dengan jenis qorib. Maka kalau kamu ingin mendefinisikan ma huwal hayawan, jawabannya adalah jismun nami. Sebab jismun nami jenis qorib dari hayawan. Ya. Ma huwal jismun nami, jawabannya adalah jismul mutlak. Karena jismul mutlak jenis qorib dari jismun nami. Ya. Kalau kamu ditanya apa itu watu, kan masuk di sini ke watu. Watu, ya.
Apa itu? Watu. Maka jenis qoribnya apa? Jismul ghairun nami. Ini jenis. Ya. Ada yang qorib, ada yang wasat, mutawasit, tengah, ada yang ba'id. Paham Mas? Ya. Ini namanya sajaratul ajnas. Ya, sajaratul ajnas. Makhluk hidup di sini semua. Kerangkum nangin. Iki singgah namanya Farvarius. Maka dikenal dengan sajarah Farvarius. Maka mafhumnya ya, jauhar ada yang jisim, mungkin nang ilmu kalam terus kan ya. Jauhar ada yang jisim, ada yang bukan jisim. Jauhar ini termasuk mungkin ya, al mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamus sifatu. Jauhar ini mungkin, dan nanti ada mustahil, ada wajib, nah kemudian ada wujud. Tapi gampangannya kita potong di sini. Nanti biar tidak bingung ya. Intinya jauhar itu wujud, termasuk si mungkin. Yes. Ini makhluk di sini semua. Jadi kamu mendefinisikan di sini. Ya. Nah, dengan hal ini, dengan sajarah ini kamu bisa mengiaskan dalam semua hal. Dalam semua hal. Masalah. Nah, contoh. Nah, ini. Di sini itu ada kalimah ismun. Guys, paham ya? Paham sih ya? Ya. Si penting cekelane ora usah mikir menawa, cekelan pengertian. Untuk tahapan pertama kamu pegang pengertiannya dulu. Ora usah mikir apa itu jenis. Pengertian masing-masing kamu pegang, ke depan enak. Masalah ya. Kalau kita sebut al-khamru ini minuman. Ini perkara sing cuer, al-ma'i'at. Perkara sing cuer. Perkara sing cuer jisim apa bu? Jisim. Perkara sing cuer itu jisim. Sing nami apa sing ghairu nami? Nami apa ghairu nami? Ghairu nami. Ghairun nami. Jadi kamu tidak boleh mendefinisikan al-khamru dengan jenis ba'id. Jenis ba'idnya berarti ghairun nami. Apa maning karo jauhar? Kadowen nggih. Kadowen. Harus dengan jenis qorib, yaitu syarab. Nanti ada kriteria, bolehkah kita mendefinisikan sesuatu dengan jenis wasat atau jenis ba'id. Ya. Khomer harus dengan jenis qorib. Semuanya pasti akan sampai ke sini, semua hal. Semua akan sampai ke sini. Maka ini yang bagus dihafalkan. Ya. Jauhar, jism mutlak, baru jismun nami, yang jismun nami ada hayawan, ada nabat itu warna-warna. Karena fungsinya nanti kita ketika mendefinisikan. Isim fi'il huruf kategori apa? Kategori apa? Nau. Ya, isim fi'il huruf jenisnya apa? Dure.
kalimah, maka kamu ketika ma huwal ismu kalimatun, ya kan? Karena jenis qorib dari isim atau dari fi'il. Nah, butuh yang membedakan isim dari fi'il. Apa yang membedakan? Dalat ala maknan. Nah, isim berarti lam taktarin bi ahadil azminah ats-tsalatsah. Yang membedakan sebab yang bersifat dzati karena tidak tidak menerima zaman 3, tidak berbarengan dengan zaman 3. Ini ta'rif dengan fasol qorib, dengan fasolnya. Ada dengan alat khos, kalimatun dalat ala maknan allati taqbalu al, misalnya sing bisa nambah al. Berarti dengan apa ini? Dengan alat khos, ya. Atau dengan yang membedakan kalimat isim dari fi'il, bijari wat tanwin wan nidha al, ya, dengan jar, dengan tanwin dan dengan seterusnya. Ini namanya ta'rif. Nek kowe mendefinisikan dengan alat khos namanya ta'rif birrosmi. Paham ya? Yes. Mboten mumet yes titik. Kene pas bagian kira mangkat tekan ta'rif ora mungkin paham. Ya. Totok nek paham yes. Bagian iki ora paham, ta'rif ora bisa paham. Yes. Nah, maka dikatakan lane arad am, ya guru arad am lagi. Ada arad khos. Berarti arad khos itu apa definisinya? Arad khos. Ma yasduku ala kathirin mukhtalifina bil haqiqah wa yaqa'u fi jabi ayyu syai'in yumayyizu fi aradihi. Ya. Nek fasal yumayyizu fi dzatihi. Nek arad khos fi aradihi. Artinya nek arad khos ini hilang, zatnya tidak hilang. Tapi kalau ini hilang, maka zatnya hilang karena sifatnya dzati. Kamu bisa membedakan ma huwa al-insan. Al-insan hayawanun dohikun. Ya. Hewan sing bisa guyu. Dohik arad khos dari apa yang membedakan insan dari asad dari bakor sing dudu dzati, sing sifatnya arodi. Yang ketika sifat itu hilang, insan tidak hilang. Guyu, nambah ilmu. Ya semacam-macam ya arodi pirang-pirang. Lazime berarti lazime. Kemarin kita kan bahas lazime. Ya. Maka ini disebut sifat arodi yang membedakan. Arodnya kenapa kok dikatakan khos? Nah, ada arod khos, ada arod am. Nek arod am sifat yang tidak membedakan insan, asad dan bakor. Semuanya mempunyai sifat itu. Itu apa? Masyi. Menungsa bisa melaku. Singa bisa laku, sapi bisa, maka tidak sah menta'rifi sesuatu dengan arad amnya, karena tidak membedakan. Ya. Ma huwal insan hayawanun masin, hewan makhluk hidup sing bisa melaku. Apa bedanya karo kebo, karo singa, apa bedanya karo pitik? Pada bisa melaku, tidak membedakan ini. Kan butuh sesuatu yang membedakan. Nah, kalau tidak membedakan namanya arad am. Kalau membedakan sing sifatnya arodi namanya arad khos. Yang membedakan sifatnya dzati namanya arad apa? Namanya fasal. Ya, namanya fasal. Nah, besok di ta'rif akan kita pelajari fasal itu ada fasal qorib, ada fasal ba'id. Ya, ada fasal qorib, ada fasal. Kita cukup tahu fasal ini fasal ini sesuatu yang membedakan sing bersifat dzati. Aja akeh iki wis akeh janjane iki. Ya, ini sudah banyak. Tinggal diangen-angen nang kamar dhewe kan ya. Yes. Sekarang ngalamun. Maka nang kene dikatakan di mau wal awwalu
fal awwalu yusamma jinsan kal hayawan binisbah lil insan. Wa tsani yusamma faslan kan natik binisbah lil insan. Jenis ini merupakan juz'un minal mahyal a'am. Kalau fasol juz'un minal mahyal al-akhos. Ya. Wal kulliyul aradi, kulli aradi, imma ayyakuna mustarikan au mukhtasson. Nek sing mustarikan berarti apa miki? Arad am. Sing ora ana bedane menungsa karo singa karo sapi kan tidak ada bedanya mustarik. Istaraka fil masyi. Baik asad, insan karo bakor sekuton ing dalam sifat pelaku bisa melaku. Lah nek mukhtas, insan punya sifat sing tertentu dimiliki oleh insan yaitu apa? Dhahik. Bisa nambah ilmu dan seterusnya. Fa in kana mustarikan bainal mahiyah wa ghairiha yusamma 'aradan 'aman. Nek sifat itu dimiliki oleh mahiyah, tegese yang sedang didefinisikan, dan yang lainnya yaitu asad bakor, maka disebut arad am, kayak dene al-masyi binisbah lil insan. Wa in kana khosson biha, nek tertentu yusamma khosoh, disebut arad khos kadhahik binisbah lahu. Wal kulliyu alladhi huwa ibarah an nafsil mahiyah fa inna kal insan fa innahu ibarah an majmu'il hayawanatik yusamma naw'an. Kulli yang sedang kita definisikan ini insan, kemudian khomer, kemudian apa tadi jeneng iki namanya nau. Kan masamnya sama. Khomer ana apa jenenge? Ciu wong desa kae. Terus semacam-macam ya. Banyak. Tapi kan afrodnya tidak berbeda, afrodnya sama. Ya, khomer. Nah, paham ya? Ya, isi situ.